Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Oke, hari ini kita masuk sub materi kita yang terakhir di besaran dan satuan bagian 3.0. Jadi hari ini kita akan bahas besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Jadi dia hanya punya nilai, tidak punya arah ya. Contohnya jarak, kelajuan, massa, dan waktu. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Dan hari ini kita akan bahas detail mengenai besaran vektor. Nah, simbol vektor itu adalah ini, anak panah. Jadi ujungnya ini adalah arah gayanya, sedangkan panjang ini adalah nilai vektornya. Ya, nanti terkadang kita sebut juga kalau nanti saat resultan vektor ini disebut dengan ujung. Yang ini disebut pangkal. Oke. Penulisan vektor itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, huruf biasa kita kasih simbol anak panah di atas. Yang kedua kita tebelin. Nah, kalau ini dari contoh yang Ibu buat, ini adalah huruf A dikasih panah di atas, kemudian huruf A ditebalin, itu bacanya sama-sama vektor A. Jadi sama-sama dibaca vektor A. Sekarang kita masuk resultan vektor. Jadi resultan vektor itu adalah penjumlahan dua buah vektor. Nah, nanti kita perhatikan nih, vektor yang akan kita jumlahkan masuk tipe yang mana? Kan nanti terbagi atas dua tipe ya, untuk tipe yang sejajar dan tidak sejajar. Nah, kalau seandainya dia sejajar atau segaris, maka bisa langsung kita jumlahkan. Tetapi harus perhatikan arahnya ya. Dan biar lebih mudah nanti akan kita gunakan garis bilangan. Dan untuk tipe yang kedua yang tidak sejajar dan membentuk sudut, maka kita akan gunakan 3 metode. Ya, kita pilih dari ketiga metode ini mana yang paling pas yang bisa kita gunakan. Ya, metode yang pertama itu adalah metode grafis atau gambar. Nah, di metode ini juga nanti terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada jajar genjang, yang kedua segitiga, dan yang ketiga ada poligon. Nah, sebenarnya jajar genjang dengan segitiga ini kita gunakan sama ya gunanya kalau seandainya resultan yang akan kita jumlahkan itu hanya 2 buah vektor. Jadi kalau lebih dari 2, kita tidak lagi bisa menggunakan jajar genjang ataupun segitiga. Maka kita harus menggunakan poligon ini. Ya, jadi gimana cara membedakan gambar antara jajar genjang dengan segitiga? Nah, kalau dia jajar genjang, cara menggambarnya itu kita pertemukan antara pangkal dan pangkal. Apa maksudnya? Pangkal vektor yang pertama kita pertemukan dengan pangkal vektor kedua yang akan kita jumlahkan. Itu dia. Dan kalau dia segitiga, ini ujung ketemu pangkal. Jadi ujung vektor pertama yang akan kita jumlahkan bertemu dengan pangkal vektor kedua yang akan kita jumlahkan. Dan yang ketiga itu poligon. Untuk poligon, cara menggambarnya itu sama seperti segitiga. Ya, tapi ini berlaku jika vektor yang akan kita jumlahkan lebih dari 2. Oke, kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode analitis dengan menggunakan rumus sinus. Nah, metode ini kita gunakan kalau seandainya kita nggak pengen gambar, kita maunya ngitung-hitungan. Maka kalau kita mau menghitung, kalau resultan vektor yang akan kita jumlahkan itu ada 2 atau vektor yang akan kita jumlahkan itu 2, maka kita bisa gunakan metode analitis ini. Ya, dengan rumus yaitu FR, resultan gaya itu bisa kita cari dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 kali F2
kosinus alfa. Ya, ini rumusnya. Ingat ya, ini berlaku kalau resultan atau vektor yang akan kita jumlahkan hanya 2 buah vektor. Kalau lebih dari 2, maka kita gunakan metode yang ketiga, yaitu metode analitis dengan cara penguraian. Ya, walaupun metode analitis sinus itu lebih mudah daripada metode analitis dengan cara penguraian, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, jika vektor resultan yang akan kita jumlahkan lebih dari 2, maka harus kita gunakan metode analitis dengan cara penguraian. Ingat ya, walaupun lebih sulit, ini tetap harus kita gunakan. Dan materi ini akan kita gunakan nanti lanjut di kelas 11, bahkan di kelas 12. Jadi benar-benar harus dipahami. Oke, agar lebih paham menentukan resultan vektor, kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan vektor gaya berikut. Jadi ada 3 buah gaya ya, masing-masing ini. Kalian perhatikan gambarnya. Yang ditanya, tentukan vektor resultan F1 tambah F2. Yang kedua, vektor resultan F1 kurang F2. Yang ketiga, vektor resultan F1 tambah F3. Yang keempat, vektor resultan F1 tambah F2 tambah F3. Oke, kita jawab yang pertama. Oke, untuk cara yang pertama, soal yang pertama ini adalah dia minta yang sejajar, F1 dengan F2 sejajar. Berarti bisa langsung kita jumlahkan ya. Kita bisa menggunakan apa? Tadi garis bilangan. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, vektor gaya yang pertama itu 3 Newton arahnya ke kanan. Berarti kita ambil dari sini sampai kemari nih. Inilah dia vektor gaya yang pertama. Kita buatnya di sini ya. F1. Kemudian vektor yang kedua yaitu vektor gaya 2 Newton arahnya ke kanan. Berarti dari sini kita ambil 2 langkah ke kanan. Oke, ini vektor gaya yang kedua. Maka yang mana resultannya? Maka resultan itu berarti dari 0 sampai ke ujung yang terakhir. Berarti inilah dia vektor resultan gayanya. Ya, berapa besarnya berarti? 5 arahnya ke kanan ya. Berarti 5 Newton. Secara matematis ya sama. Kita bisa langsung jumlahkan. Ini adalah F1 tambah F2. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5 Newton. Sesuai ya? Oke, yang kedua yang dia tanya adalah kurang. Nah, kalau kurang nanti kita ubah arahnya 180 derajat. Arahnya aja yang kita ubah. Ya. Caranya sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vektor yang pertama 3 Newton ke kanan. Berarti dari sini kemari 3. Ini vektor F yang pertama. Dan yang kedua itu 2 Newton tapi dia minta ke kiri. Berarti dari sini kita ambil kemari. Berarti mana resultannya? Berarti ini. Berarti inilah dia FR-nya. Ya, berapa nilainya? 1 Newton. Secara matematis coba kita tes. FR sama dengan berarti F1 kurang F2. F1 besarnya 3 Newton. F2-nya 2 Newton. Maka dapat 1 Newton. Sesuai ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 3. Nah, perhatikan untuk nomor 3, dia minta penjumlahan vektor antara gaya yang pertama dengan ketiga. Berarti ada membentuk sudut. Maka ada beberapa metode tadi kan. Yang pertama ada metode grafis. Metode grafis pun kalau dia 2 begini ada 2 cara ya. Nanti dua-duanya kita bahas. Nah, untuk metode grafis yang pertama yaitu dengan cara jajar genjang. Tadi untuk jajar genjang pangkal bertemu
pangkal. Jadi pangkal vektor pertama berarti F1 kita gambarkan. Anggaplah ini benar 3 Newton ya. Kalau kita gunakan penggaris, anggaplah ini 3 cm. Kalau cuma 3 Newton maka anggaplah ini 3 cm. Ya, ini vektor pertama. Kita pertemukan dengan pangkal vektor yang kedua. Ini dia. Anggaplah ini sudutnya 60 dan ini besarnya 5 Newton. Ibu cuma ngasih tahu cara gambarnya. Ya. Kemudian bentuk bayangan dari vektor F1 dari sini. Ya, bentuk bayangannya. Begitu juga dengan F3-nya. Baru tarik pangkal sampai ke ujung ini. Maka inilah dia resultan vektornya. Ya, jadi nanti ini yang kita ukur menggunakan mistar. Kalau sudut yang kita gambarkan pas, kemudian panjang ini juga pas, ini kita ukur. Ya, Ibu cuma ngasih tahu cara gambarnya. Ya, yang kedua metode grafis dengan cara segitiga. Nah, kalau segitiga tadi kan ujung ketemu pangkal. Berarti kita gambarkan dulu ini. 3. Ini vektor yang pertama. Kemudian ini yang ketiga, vektor ketiganya. Ini harus kita ukur pakai busur, ini harus 60 derajat. Ya, barulah kita temukan antara pangkal sampai ujung yang terakhir. Nah, inilah dia besar resultan vektornya. Sama nanti kita ukur juga menggunakan mistar. Nah, kalau kita gambarnya pas antara ini tadi gambar pertama dengan kedua, maka hasilnya ini dengan ini harus sama. Ya, ini Ibu cuman kasih tahu kalian cara gambarnya aja ya. Nah, ini tadi metode yang pertama. Sekarang kita selesaikan dengan cara metode analitis menggunakan rumus sinus. Nah, ini udah Ibu gambar ya. Jadi untuk menentukan besar sudutnya itu kita gambar dengan menggunakan cara jajar genjang. Ya, jadi sudut ini berapa nih? 60 atau tidak? Karena belum tentu sama seperti ini. Ini kebetulan karena dia soalnya itu tambah, maka tidak ada satupun arah yang berubah. Tapi kalau seandainya nanti kurang, ini kan nanti berarti kemari. Ya kan? Jadi sudutnya nggak lagi 60. Itu maksud Ibu. Ya, jadi cara menentukan sudutnya ini sama seperti jajar genjang cara menggambarnya. Ya, tapi menggunakan rumus sinus yang udah kita bahas tadi. Ya, ini sudutnya. Nah, apa tadi rumusnya? Yaitu FR itu sama dengan akar dari vektor F1 kuadrat tambah vektor F2 kuadrat tambah 2 kali vektor F1 kali vektor F2 kali kosinus alfa. Nah, sudut ini ya. Sudut ini yang kita cari dengan cara menggambar menggunakan aturan jajar genjang. Ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Oke, F1 nilainya adalah 3 Newton. Berarti 3 kuadrat tambah F3 5. Oke, ini 3 ya, karena rumusnya benar F1 F2. Tapi karena ini soalnya F1 dengan 3 ya, maka ini 3. Ya, itu. Ya, jadi 5 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 5 kosinus 60 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, kosinus 60 setengah. Setengah kali 2, 1. Berarti tinggallah 3 kali 5, 15. Ya, paham? Oke, kalau enggak kita ulang. 2 kali 3 kali 5, kosinus 60 itu setengah. Nah, ini tadi maksud Ibu. Ya, nah ini kita coret. Oke, ya, jadi sama dengan 3 kali 5 15 tambah 25 40 tambah 9 akar 49 dapat 7 Newton. Bisa? Alhamdulillah.
Sekarang kita jawab soal nomor 4. Nah, kalau kita perhatikan dari soal nomor 4, di situ ada 3 buah vektor ya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita pengennya menghitung tanpa menggambar, kalau menggambar kita pakai poligon. Kalau menghitung berarti kita menggunakan metode analitis penguraian. Ya, kita gunakan ini berarti biar mudah kita buat dulu nih sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, kebetulan semua nilainya positif ya. Jadi, kita gunakan yang positif semua. Nah, kita gambarkanlah vektor F1 3 Newton ke kanan. Berarti kita ambil dari titik 0 kemari. Nah, inilah dia vektor gaya yang pertama. Sedangkan vektor yang kedua sama, tapi dia arahnya ke kanan juga, tapi 2 ya besarnya, berarti dari sini kemari. Nah, ini dia vektor gaya yang kedua. Dan vektor yang ketiga itu ke atas membentuk sudut 60 derajat ke arah sumbu X. Berarti kira-kira inilah dia. Oke. Ini 60 derajat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk sumbu X itu F1 dan F2 tepat berhimpit di sumbu X. Sedangkan untuk vektor F3, ya ini dia vektor F3 kan tidak berhimpit di X dan tidak berhimpit di Y. Maka kita uraikan, berarti inilah yang perlu kita uraikan tadi. Inilah namanya metode penguraian itu. Ya, ini yang kita uraikan. Kita buat garis bantunya. Pakai warna apa ya? Ini aja. Oke, kita buat garis bantunya. Kemari berarti dari sini 0 kemari, inilah dia vektor F3 arah sumbu X ya. Kemudian kita buat dia ke samping, berarti dari bawah sampai ke atas ini, itulah dia F3, vektor F3 arah sumbu Y ya. Baru kita cari dia X nya berapa, Y nya berapa ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk mencari F3X, ingat ya kalau dia sudut, Ibu gambarkan di sini biar lebih mudah. Anggaplah dia seperti ini ya. Nah, setiap ada sudut, berarti kita kasih anak panah, ini namanya sisi depan. Kalau ini namanya samping, kalau ini namanya miring. Nah, nanti kalau ada kata-kata dia bagian samping, berarti kita pakai apa? Nah, kita lihat. Kalau sinus itu demi, berarti depan per miring. Kalau kosinus itu sami, samping per miring. Berarti nanti kalau ada kata-kata depan, berarti pakai sinus. Ini ya, depan sinus. Kalau samping, kosinus. Oke. Sekarang kita cari nilai F3X. Ya. Berarti ingat ya, kalau ini sudut, kita kasih anak panah, berarti ini bagian depan. Oke, kalau depan ini juga depan ya. Berarti ini samping ya. Ini depan. Nah, F3X ini bagian ini. Kalau depan ini tadi apa? Samping, bagian samping. Berarti F3X itu adalah F3 kosinus 60 derajat. Dan nilai F3-nya tadi adalah 5 Newton. Kosinus 60 itu setengah. Berarti dapatnya 5/2. Sekarang kita cari nilai F3Y. X-nya cos, ya kan? Berarti yang ini sinus. Lagi pula ini karena dia bagian depan. Ini sama, yaitu bagian depan. Berarti sinus 60 derajat. Berarti 5 sinus 60 setengah akar 3. Berarti 5/2 akar 3 Newton. Nah, setelah kita cari masing-masing F3X dan 3Y, sekarang kita jumlahkanlah dia vektor gaya yang bekerja pada arah sumbu X. Ya, kalau kita perhatikan, vektor gaya yang bekerja pada sumbu X ada berapa anak panahnya? Berarti kita lihat ini. 1, 2, satu lagi nih yang ungu, 3.
Ya, jadi kebetulan kalau dia ini ke kanan ya, kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Ini semua arahnya ke kanan. Berarti ada F1 vektor F1 tambah vektor F2 tambah vektor F3X. Maka kita cari nilainya. F1 nilainya berapa ini tadi? 3 Newton. F2 2 Newton. F3X-nya ini 5/2 Newton. Oke, 3 tambah 5, 5. 5 ditambah 5/2. Oke, samakan penyebut, berarti 10, 5 ini 10/2. 10 tambah 5 berarti 15/2 Newton. Sekarang kita jumlahkan ke arah sumbu Y. Nah, lihat panah arah sumbu Y. Berapa? Oh, kebetulan cuma satu. Gini. Berarti dia punya si F3 arah sumbu Y. Berarti nilainya berapa itu? 5/2 akar 3 Newton. Hanya satu dia ya. Sekarang baru kita masukkan ke rumus resultan gayanya. Berarti Fr itu sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Ya, kita masukkan nilainya. Oke, Fx-nya 15/2 pangkat 2 ditambah 5/2 akar 3 pangkat 2. Oke, 15 pangkat 2 dapat 225. 2 pangkat 2 dapat 4 ditambah 5 pangkat 2 25. 2 pangkat 2 4. Akar 3 kuadrat akar 9 dapat 3. Berarti sama dengan 225/4 ditambah 25 kali 3 75/4. Ya, sama dengan akar dari 225 tambah 75 300. 300 bagi 4 akar 75. Berarti sama dengan akar 75 itu akar 25 kali 3. Akar 25 dapat 5. Berarti 5 akar 3 Newton. Ya. 5 akar 3 Newton. Alhamdulillah, tuntas sudah pembahasan kita tentang besaran skalar dan besaran vektor. Dan tadi udah Ibu jelaskan secara detail ya, resultan penjumlahan vektor dengan beberapa metode. Dan ini adalah sub materi kita yang terakhir di materi besaran dan satuan. Semoga kalian paham dengan materi kita kali ini. Jika masih ada yang bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar. Karena materi ini akan kita gunakan terus. Ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.